Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu di hari ini dengan kelas 10 angkatan 2021-2022. Kemarin anak-anak semua kita sudah mencoba untuk berkenalan walaupun melalui media sosial, yaitu di GCR, di mana Bunda tahu, pasti kalian sudah tahu nama Bunda. Untuk lebih jelasnya hari ini kembali Bunda perkenalkan diri Bunda. Nama Bunda adalah Vilma Yenti. Kalian boleh memanggil Bunda Yenti, dan insya Allah Bunda akan mengajar BK di kelas 10 tahun ini. Dan untuk mengenal diri kalian masing-masing, ada beberapa yang sudah memperkenalkan dirinya di GCR. Bunda ucapkan terima kasih. Tetapi yang belum memperkenalkan diri masih Bunda tunggu perkenalannya, biar nanti pertemuan kita dalam BK bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi yang belum memperkenalkan diri masih ditunggu perkenalan dirinya. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas tentang apa itu BK. Sebelum kita belajar BK, tentu kita harus paham dulu BK itu apa. Nah, mungkin dari SMP anak-anak semua sudah pernah belajar BK. Nah, di sini Bunda akan mencoba mengulang sedikit tentang BK. BK adalah suatu proses interaksi antara konselor dengan konseling dengan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu konseling. Di sini adalah peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun pemecahan permasalahan yang dialaminya. Jadi jelas di sini anak-anak, keberadaan Bunda di sini dalam bidang studi BK adalah membantu Ananda semua dalam pengembangan potensi diri. Tentu semua orang itu punya potensi yang berbeda. Makanya perlu di sini adanya dilakukan bimbingan konseling. Selain untuk potensi diri, Bunda juga akan membantu permasalahan-permasalahan yang akan Ananda hadapi dalam proses belajar mengajar di SMK saat ini. Nah, sedangkan tujuan dari bimbingan konseling itu adalah membantu peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal sebagai makhluk Tuhan. Membantu dalam apa saja? Di sini Bunda akan berperan untuk membantu Ananda semua. Yang pertama, membantu dalam masalah pribadi. Nah, di mana di masalah pribadi ini pasti Ananda sekarang sudah berada di SMK. Maka keberadaan Ananda di SMK tidak akan sama apapun bentuknya ketika Ananda di SMP dulu. Oleh karena itu perlu dikembangkan kepribadiannya. Nah, Bunda mohon kalian untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin-kemarinnya. Kemudian apalagi, kalian boleh menjadikan Bunda sebagai tempat curhatnya kalian. Jadi jangan sungkan, jangan malu, jangan nggak mau bercerita. Kalau kamu menemukan suatu kendala dalam proses pembelajaran kamu boleh bercerita dengan Bunda. Dan kamu boleh hubungi Bunda lewat HP yang sudah ada di grup. Nah, Bunda harap hubungan kita akan semakin erat ketika kalian mau menghubungi Bunda secara WA Japri, atau kalian menghubungi Bunda dengan cara mungkin di GCR juga bisa kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi jangan sampai ada masalah tetapi tidak ada pemecahannya. BK adalah membantu para peserta didiknya untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu juga dengan masalah sosial kalian. Bunda di sini akan membantu bagaimana caranya kalian tumbuh menjadi orang yang pandai bersosial. Bersosial di sini adalah memenuhi atau bisa menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru, tentu terutama di lingkungan sekolah. Mungkin hari ini Ananda belum hadir ke sekolah, tetapi bagaimanapun Ananda harus
menciptakan hubungan yang baik terutama bersama guru-guru dan teman-teman melewati media sosial. Jadi bukan berarti kita tidak bertemu, tidak ada hubungan, pasti ada hubungan. Jadi tolonglah Ananda semua menjaga hubungan baikannya. Contohnya ketika guru mengasih salam di grup kelas, cobalah untuk biasakan untuk menjawabnya, jangan didiamkan gurunya. Artinya apa? Ini hubungan baik. Semakin kalian sering menjawab salam guru di grup kelas, maka guru itu akan kenal kalian. Apa tujuannya? Nanti ketika penilaian raport, maka nama-nama yang dikenal guru biasanya gurunya akan dengan senang hati memberikan nilai yang bagus. Walaupun dalam pelaksanaan pembelajarannya mungkin kalian banyak kesalahan, cuman gurunya akan mengambil, oh ini anaknya aktif, anaknya merespon kalau disapa di grup. Jadi guru-guru akan kenal. Begitu juga Ananda semua berusaha untuk mengingat guru satu persatu. Contohnya guru PPKN siapa namanya, jangan sebut beliau, oh guru PPKN siapa ya, iya guru PPKN, salah, namanya siapa. Jadi belajarlah untuk mengenal nama orang ini agar hubungan sosialnya nanti terhubung dengan baik bersama orang-orang di sekitar. Kemudian masalah yang akan kita bahas juga di layanan BK nanti adalah masalah belajar kalian. Dimana di sini Bunda akan membantu bagaimana sih cara belajar yang baik, bagaimana sih gaya belajar yang cocok dengan kamu. Nanti di sini akan kita mempelajari nanti di pelajaran BK. Yang terakhir yaitu karir. Kita akan membantu membahas semua permasalahan kamu tentang karir. Tentu kamu masuk SMK ini bukan tiba-tiba, pasti sudah punya rencana ke depannya. Saya mau bekerja di mana? Saya nanti kalau mau kuliah ambil jurusan apa? Ini harus dari kelas 10 dipikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ananda semua harus membuka diri untuk sering-sering berkomunikasi dengan Bunda atau guru BK kalian, karena nanti akan diarahkan biar semuanya tepat pada posisi potensi atau bakat yang ada pada diri Ananda semua. Selanjutnya, di dalam BK kita mengenal namanya asas-asas bimbingan konseling. Apa itu asas-asas bimbingan konseling? Asas-asas bimbingan konseling adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu dalam bimbingan konseling berlaku namanya asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak usah takut ketika kamu bercerita dengan Bunda, dengan guru BK kalian, maka kerahasiaannya akan terjamin. Apapun yang kamu ceritakan tidak akan diceritakan kembali kepada orang lain, karena kami memegang yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Ananda tidak usah ragu ketika mau bercerita, biar nanti semuanya permasalahannya bisa diselesaikan. Kemudian yaitu asas kesukarelaan. Ini sangatlah penting. Ketika kamu mau bercerita, maka harus ada namanya kesukarelaan. Apa itu kesukarelaan? Kesukarelaan adalah kamu menceritakan segala sesuatunya dengan sukarela tanpa paksaan. Karena kalau kamu dipaksa bercerita, nanti ceritanya tidak akan sama dengan kejadian yang kamu alami. Oleh karena itu, ketika kita mengadakan pelayanan BK, diperlukan yang namanya kesukarelaan. Jadi paham ya anak-anak, kalian ketika ada pembelajaran BK, maka lakukanlah dengan sukarela biar proses pembelajaran kita bisa mencapai kepada tujuannya. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Tentu di dalam pelayanan BK diperlukan yang namanya keterbukaan. Keterbukaan di sini diartikan adalah kalian harus benar-benar membuka permasalahan kalian secara detail kepada Bunda, baik itu permasalahan pribadi, sosial, belajar dan karir kalian, supaya semuanya bisa diatasi sebelum terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi ingat ya anak-anak, dalam pelayanan BK kita pakai 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Ini sangat penting. Dari awal ini Bunda sampaikan, jadi mudah-mudahan kamu paham nanti apa itu BK sebenarnya. Kemudian
Kamu harus paham juga, apa sih fungsi saya belajar BK? Nah, banyak di antara kalian yang tidak paham, BK mah nggak penting, nggak ada nilainya, nggak 90, nggak 100. Bener, tapi BK ini sangat berfungsi bagi kamu ketika kelak kamu bisa menjalani hidup ini setelah maupun sekarang dalam proses kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu? Karena di BK kalian akan diajarkan yang pertama yaitu bagaimana cara memahami diri. Banyak di antara kita tidak bisa melakukan aktivitas secara baik karena tidak paham akan dirinya. Seharusnya kamu harus paham diri kamu ketika kamu melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Maka BK fungsinya salah satu adalah meningkatkan pemahaman diri siswa atau peserta didik agar bisa memahami akan dirinya. Apa contohnya memahami diri? Di sini contohnya kamu tipikal orang yang tidak bisa melakukan aktivitas dalam suatu waktu dengan 2 kegiatan. Nah, di sini harus benar-benar diperhatikan bahwa kamu harus bisa memahami diri kamu. Oh ya, saya nggak bisa lagi belajar mendengarkan musik. Artinya ketika kamu melakukan proses pembelajaran, maka musiknya harus dimatikan dulu. Itu namanya pemahaman diri ya nak. Itu salah satu contohnya. Kemudian apalagi fungsi dari BK adalah pencegahan. Maka di pelajaran BK atau pelayanan BK berfungsi untuk memberikan pencegahan. Pencegahan tentang apa? Banyak orang yang tidak tahu, akhirnya terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya pada saat ini kita contohkan saja remaja yang terlanjur ikut dalam pergaulan bebas. Pada dasarnya tadinya mereka tidak mengerti atau tidak tahu apa itu pergaulan bebas. Dengan ketidaktahuan inilah maka mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas atau merugikan diri sendiri. Maka melalui pelajaran BK ini salah satu fungsinya adalah melakukan pencegahan agar kamu tidak sampai ke situ. Begitu juga dengan orang yang memakai narkoba. Di sini juga di BK kita akan membahas apa-apa saja sih kerugian orang-orang yang kecanduan narkoba. Jadi tolonglah kamu sedikit untuk BK ini memberikan kesempatan diri kamu agar kamu bisa kelak hidup secara baik dan efektif, agar kamu bisa mempersiapkan masa depan kamu lebih baik. Kemudian fungsi BK yang ketiga adalah pengentasan. Nah, ketika ada masalah maka BK berfungsi sebagai pengentasan, di mana ini adalah salah satu tujuan utama dari BK. Ketika kamu ada masalah, maka BK kamu akan melakukan suatu pembinaan atau bimbingan. Agar apa? Agar masalah yang kamu alami itu bisa diselesaikan secepat mungkin dan kamu bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi penting banget kamu mengikuti pelajaran BK ini. Kemudian yang selanjutnya itu pengembangan. Tentu kamu semua tidak mungkin hidup ini tidak berkembang. Berkembang di sini adalah contohnya kamu yang hobinya olahraga, maka kamu harus mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri kamu. Jadi kalau bakat dan minat itu tidak dikembangkan, maka dia tidak akan terbentuk. Kalau dia tidak terbentuk, artinya kamu tidak akan mendapatkan kesuksesan. Begitu juga kalian yang lain yang memiliki hobi, contohnya yang hobinya kalau akuntansi sebut aja hobinya menghitung, maka perlu pengembangan. Pengembangannya bagaimana? Caranya tentu di sini akan kita bahas nanti di pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk itu Bunda mohon kerjasamanya bagi anak kelas 10 untuk bisa berpartisipasi mengikuti BK ini dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya nanti tugas kalian adalah memberikan 5 kesimpulan dari video ini yang kalian rasa penting dalam melaksanakan pembelajaran BK.
sesuai dengan materi kita. Yang pertama yaitu pengertian. Kamu harus tahu apa itu pengertian BK, kemudian apa itu tujuan belajar BK, kemudian apa asas-asas yang dipakai dalam BK, kemudian sebutkan fungsi-fungsi yang dipakai dalam pelayanan BK. Nah, untuk hari ini itu saja Bunda sampaikan di kelas 10. Semoga bisa dipahami dan Bunda yakin kalian akan menjadi orang sukses kalau kalian mau mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan ingat anak-anak, sesungguhnya kesuksesan itu milik semua orang. Tetapi tidak semua orang bisa sukses kalau tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Semangat belajar, semoga sehat semua, dan tetap optimis bahwa masa depan kita pasti lebih baik dari masa sekarang. Salam BK, saya bisa, saya mampu, saya sukses. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.